Halo, iya. Jadi nama gue Safariada Taisi, umurnya sekarang 19 tahun. Gue adalah salah satu mahasiswi psikologi di salah satu universitas swasta di Jakarta Selatan. Jadi sebenarnya kalau ditanya tentang background ya, em, I'm not come from a totally broken family gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang terjadi yang tidak seharusnya gue lihat dan tidak seharusnya gue rasakan saat itu, tapi itu terjadi gitu. Tapi hal-hal ini sebenarnya mengganggu banget sih. Jadinya ketika gue dewasa, gue punya namanya inner child dan itu kadang suka kambuh beberapa waktu untuk mengingat hal-hal yang sebenarnya udah lampau banget, tapi kayak seakan kayak baru kejadian kemarin gitu sih. Nah, mungkin juga salah satu kenapa gue ambil psikologi itu juga karena ya untuk itu ya untuk menyembuhkan kegilaan gue. Enggak sih, maksudnya nggak gila, coba ya gitu untuk mewaraskan diri, menolong diri sendiri sebelum menolong orang lain gitu sih. Jadi ya kalau diceritakan dari kecil dulu ya ada beberapa hal yang membuat gue nggak nyaman yang gue harus lihat dan gue rasakan, tapi memang itu hal-hal yang sekarang gue paham bahwa memang itu adalah suatu hal yang memang harus diperuntukkan untuk gue terjadi dan nggak sepenuhnya buruk kok. Gue bisa mendapatkan banyak hal yang positif meskipun harusnya itu adalah jadi salah satu trauma gitu, dan trauma itu adalah suatu suatu situasi yang berulang gitu, nggak bisa selesai karena nanti setelah trauma akan ada pasca trauma dan lain sebagainya. Itu bukan sembarang sembuh sih gitu. Terus kemudian dari situ juga gue jadi punya banyak makna kehidupan, makna-makna yang bisa gue ambil ya karena kejadian-kejadian yang gak enak di hidup gue. Justru kejadian-kejadian itu membuat gue bertumbuh dan gue merasa bahwa gue menjadi seorang manusia seutuhnya gitu. Jadi pernah di suatu ketika inner child gue kambuh karena berdampak pandemi juga. Gue jadi jarang ketemu orang. Biasanya gue selalu ketemu orang tiap hari, gue selalu nyeritain apapun ke temen-temen gue, dan itu kayak spontan gitu ya, setiap ada apapun gitu. Dan ketika pandemi ini gue harus menghadapi semuanya sendirian, harus tegar sendirian, harus bersabar dan lain sebagainya. Itu gue hadapin ya dengan diri gue sendiri. Ya ujung-ujungnya gue ketemu sama diri gue sendiri lagi gitu. Terus ketika gue untuk sulit banget memaafkan dan menerima diri gue, itu akan jadi salah satu hal yang mempersulit hidup gue aja lah gitu. Lalu singkat cerita, ada beberapa konflik yang memang cukup susah saat itu, dari keluarga gue, dari lingkungan gue ngerasa gue hidup sendiri, gue ngerasa gue bener-bener dalam kondisi yang sangat nggak beruntung lah gitu. Ya saat itu nggak bisa ya kita judge bahwa lu lihat deh orang-orang lain di luar sana yang jauh lebih nggak beruntung, enggak gitu. Karena semua orang punya prosesnya masing-masing, mereka bisa punya regresi atau punya progres, kadang bisa maju, kadang bisa mundur. Ya itulah, that's life gitu. Itu yang menjadikan kita sebagai seorang manusia seutuhnya gitu. Terus kemudian gue sempet juga ke psikolog 2 kali di bulan Desember dan 3 kali di bulan Juni. Di situ gue sisi konseling untuk ini sih sebenarnya, untuk memvalidasi perasaan aja, biar gue tuh sedih loh dan gue diiakan bahwa lu nggak apa-apa untuk sedih, cuma gitu doang sebenarnya, dan butuh sebenarnya telinga untuk mendengarkan. Tetapi gue sendiri yang merasa bahwa gue bisa menghandle ini sendirian dan gue bisa tanpa bantuan orang-orang. Padahal itu suatu hal yang kurang tepat ya, karena kita kan hidup bersosialisasi, kita juga butuh orang lain, kita juga butuh telinga untuk bisa mengeluarkan yang ada di sini gitu. Terus kemudian ya kalau untuk proses gue move on dari kesedihan itu sendiri, emang ya kalau kita lagi ngerasa hidup tuh bajingan banget, gue mikir gini sih, ketika lo lagi ngerasa bajingan banget hidup lo, tandanya lo aja nggak kenal hidup. Karena sebajingan-bajingannya orang itu pasti juga ada kebaikan di sisi lainnya gitu. Pasti dia baik di orang yang tertentu gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau gue udah mulai merasa hidup itu bajingan, gue ngerasa gue aja nggak kenal hidup gitu. Ketika gue gali lagi maknanya, gue akan dapet something. I get some things that I really meant in my life, dan gue ngerasa jatuhnya jadi malah bersyukur gitu, gue dapet pelajaran-pelajaran itu gitu ya. Dan sebenarnya gini, untuk
yang broken family ini gue dapat banyak cerita dan banyak teman-teman gue yang mengalami itu, baik dari orang tua yang bertanggung jawab atau tidak, orang tua yang kurang dewasa, itu adalah salah satu faktor utamanya. Dan gue melihat itu adalah salah satu penyebab mental illness juga sih gitu. Jadi keluarga itu adalah faktor terbesar menurut gue ya. Dan beberapa orang yang gue temui yang punya mental illness juga karena faktor keluarganya gitu. Faktor yang paling utama, faktor nature-nya dulu gitu. Baru faktor lingkungan gitu, dimana tempat dia bertumbuh gitu. Dan yang gue rasain di saat memang lagi dalam keadaan babak belur kena badai itu adalah ya udah, gue adalah orang yang paling gak beruntung gitu. Terus ketika itu gue nggak berusaha untuk bangkit, gue nggak berusaha untuk move on dan lain sebagainya, enggak. Karena suatu kesedihan dan suatu hal yang kita tangisin itu adalah salah satu proses juga dari move on, salah satu langkahnya gitu. Baru suatu achievementnya adalah move on gitu. Karena move on itu kan kayak pindah, melangkah gitu, nggak stay di tempat yang sama, di dalam kubangan sedih yang sama gitu. Jadi ketika itu gue mulai menemukan proses dan makna. Jadi gue mulai menerima, karena salah satu hal yang paling sulit itu adalah menerima. Yang kemudian adalah di saat kita menerima, gue merasa gue harus memaafkan. Nggak harus sih, kata-kata harusnya harus dihilangkan sih sebenarnya. Karena itu sama kayak seakan kita kayak nge-push prosesnya aja. Jadi kita harus berproses untuk bisa memaafkan. Dan memaafkan yang paling sulit adalah memaafkan diri sendiri gitu. Meskipun sulit, tapi bukan berarti kita nggak bisa gitu. Meskipun kayaknya nggak impossible, tapi bukan berarti nggak ada jalan gitu. Ya itu juga proses memaafkan. Ketika udah memaafkan, baru perlahan kita bisa untuk mencari maknanya, mencari pelajaran gitu. Ya let's say lah, gue pernah di suatu titik yang kayak gue diselingkuhin, dan gue juga punya background keluarga yang ada suatu misalkan kayak trauma atau apapun itu yang membuat gue punya trust issue ke orang yang baru ataupun itu. Nah, background yang kayak orang-orang broken home atau orang-orang yang kayak punya keluarga yang nggak terlalu harmonis gitu, please jangan ngebawa itu bahwa lo adalah orang yang kurang bagus atau lo adalah orang yang nggak berkesempatan untuk bisa bahagia dan menemukan orang yang tepat gitu. Karena itu adalah proses perjalanan hidup lo, cari maknanya dan terima dan maafin gitu. Kalau soal lupa itu bukan suatu hal yang harus kita tekankan banget. Lupa akan kejadian, nggak mungkin ya. Kayaknya manusia itu lupa akan apapun yang terjadi di hidupnya gitu. Karena ada yang namanya short term memory, ada long term memory. Nah, yang long term memory ini biasanya terjadi karena bisa terbentuk kalau kita mengalami kejadian-kejadian yang benar-benar nggak enak banget. Nah, itu bisa masuk ke long term memory. Ketika masuk long term memory itu kayaknya susah ya untuk kita ngekat dia harus lupa. Jadi bukan harus lupa, tapi harus menerima dan harus memaafkan gitu. It's a process. Jadi jangan kejar-kejaran, karena kita bukan dalam perlombaan. Kita punya waktunya masing-masing, punya perjalanan masing-masing, dan ya terima diri kita even di situasi yang paling terburuk sekalipun. Gitu sih dari aku. Dan ya kalau aku pikirin lagi ke masa-masa yang gak enak itu, ya mau gimana, itu adalah salah satu prosesku dan itu adalah salah satu jalan hidupku. Aku nggak bisa ngapus itu sedemikian rupa. Yang aku bisa cuma terima, karena kita nggak bisa mengendalikan apa yang ada di luar kita, tapi kita selalu bisa mengendalikan diri kita, our acceptance, dan apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti, itu yang bisa kita kendalikan, our perception gitu sih. Ya gitu aja sih dari aku. Terima kasih banyak. Oke, buat teman-teman semua yang merasa hidup ini lagi nggak adil atau hidup ini lagi bajingan banget dan lagi butuh suatu hal untuk bantuan, ya lebih tepatnya untuk meluruskan benang-benang khusus yang ada di pikiran, karena percayalah kamu nggak bisa menangani itu sendiri. Bukan nggak bisa, kamu bisa menangani itu sendiri, cuma kita makhluk sosial, kamu juga butuh pertolongan, dan jangan sungkan untuk itu. Jangan meninggikan ego untuk merasa bahwa kamu bisa handle semuanya. Kamu juga butuh bantuan. Jadi buat teman-teman semua yang mau join ke IDBH, bisa banget. Kita bisa sharing-sharing yuk di Zoom meeting, ataupun nanti kita akan buat
suatu perkumpulan untuk sama-sama saling share cerita kita dan bisa saling merangkul, jangan ngerasa sendirian ya. Lalu kita buat karya sama-sama yuk, biar semua kesedihan kita bisa tersalurkan menjadi suatu wadah baik untuk kita sama-sama kita nikmatin. Follow juga IG-nya Indonesia Darurat Broken Home, subscribe channel YouTube-nya, dan bye.